Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tazar Fazili dengan NPM 23.120.11.235 dari kelompok 10B. Di kelompok 10B ini beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Tazar Fazili 23.120.11.235, ada M. Akbar Pasyal 23.120.11.254, M. Fadil Bagaskara 23.120.11.268, dan yang terakhir ada Raihan Gazi 23.120.11.005. Pada makalah ini, kelompok kami membahas tentang pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pengacara yang bernama Fredrik, dan kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pengacara ini adalah praktik suap. Berdasarkan kasus tersebut, kami membahas 4 rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana bentuk pelanggaran kode etik advokat dalam kasus suap yang melibatkan pengacara. Kedua, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kode etik advokat dalam praktik hukum, khususnya terkait kasus suap. Ketiga, bagaimana dampak pelanggaran kode etik advokat terhadap integritas sistem peradilan dan kepercayaan publik. Keempat, ada bagaimana upaya pencegahan dan penegakan etika profesi hukum untuk meminimalisir pelanggaran kode etik advokat di Indonesia. Pada bagian saya menjawab rumusan masalah yang pertama, yakni bagaimana bentuk pelanggaran kode etik advokat dalam kasus suap yang melibatkan pengacara. Jadi yang pertama, bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Fredrik selaku pengacara ini adalah pelanggaran integritas pribadi, di mana seorang pejabat publik tidak seharusnya untuk melakukan praktik suap, karena itu akan mengakibatkan turunnya kepercayaan publik terhadap pejabat publik. Pejabat publik memang seharusnya bertugas atau berfungsi untuk menegakkan keadilan, menegakkan hukum, menegakkan kepastian hukum, menegakkan keadilan untuk kliennya. Dan terlepas dari menegakkan keadilan untuk kliennya, pejabat publik seperti pengacara juga harus mempertimbangkan pihak-pihak lain, sehingga dalam prosesnya itu tidak mengganggu hak-hak atau melanggar hak-hak orang lain gitu ya. Ketika terjadinya praktik suap, itu menunjukkan bahwa pengacara tersebut tidak memiliki integritas pribadi, sehingga dia berani untuk melakukan praktik suap. Nah, dampaknya apa? Dampak dari pelanggaran kode etik yang dilakukan pengacara itu akan menurunkan rasa kepercayaan publik. Dan juga pejabat publik itu seharusnya dalam proses penegakan hukumnya ya, itu harus jujur dan transparan gitu loh. Jadi masyarakat bisa tahu nih bagaimana pejabat publik, dalam hal ini pengacara, menjalankan profesinya gitu loh. Apakah pejabat publik ini dalam hal ini pengacara telah menjalankan tugasnya secara baik, menjalankan kode etik yang ada, menegakkan keadilan seadil-adilnya, atau justru tidak gitu loh. Nah, itu makanya butuh transparansi oleh pejabat publik. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kode etik advokat dalam praktik hukum, khususnya terkait kasus suap? Yang pertama adalah tekanan dari klien. Faktor pertama yang sering menjadi alasan dalam pelanggaran etika oleh pengacara adalah tekanan dari klien. Dalam kasus Fredrik Yunadi, kliennya Setia Novanto adalah tokoh politik berpengaruh dan terlibat dalam kasus besar korupsi EKTP. Sebagai pengacara, Fredrik menghadapi tekanan besar untuk melindungi kliennya dari penahanan atau vonis yang berat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo tahun 2017, pengacara sering menghadapi dilema antara menjaga kepentingan klien dan mematuhi hukum. Yang kedua adalah keinginan untuk menjaga reputasi profesional. Keinginan untuk mempertahankan atau meningkatkan reputasi sebagai pengacara yang mampu menangani kasus-kasus besar seringkali menjadi pemicu pelanggaran kode etik. Dalam kasus ini, reputasi profesionalnya dipertaruhkan karena ia mewakili salah satu tokoh yang terkemuka dalam kasus yang menjadi sorotan publik. Yang terakhir adalah koneksi politik dan kekuasaan. Kasus suap yang melibatkan Fredrik Yunadi juga memperlihatkan bahwa koneksi politik dan kekuasaan seringkali menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku etis pengacara. Sebagai pengacara Setia Novanto, Fredrik beroperasi dalam lingkaran elit politik yang memberikan peluang dan insentif bagi tindakan-tindakan melanggar hukum. Koneksi ini tidak hanya mempengaruhi perilaku Fredrik, tapi juga mendorongnya untuk mengambil tindakan yang lebih berani dan melanggar kode etik karena merasa didukung oleh kekuasaan politik kliennya. Kemudian untuk rumusan masalah yang ketiga yaitu dampak pelanggaran kode etik advokat terhadap integritas sistem peradilan dan kepercayaan publik. Di sini kelompok kami memandang ini akan memiliki 2 dampak. Yang pertama itu dampak terhadap integritas sistem peradilan, yang antara lain itu yang pertama rusaknya prinsip keadilan dan transparansi, kedua terciptanya budaya impunitas, ketiga terganggunya akuntabilitas penegak hukum, dan keempat memperparah korupsi sistemik. Dan dampak yang kedua yaitu dampak terhadap kepercayaan publik. Yang pertama itu hilangnya kepercayaan terhadap lembaga hukum itu sendiri, yang kedua berkurangnya akses masyarakat terhadap keadilan, yang ketiga melemahnya partisipasi publik dalam proses demokrasi, dan juga yang keempat itu normalisasi perspektif negatif terhadap profesi hukum.